Alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman dari jamaah Masjid Al-Jariyah dan juga ikhwatu iman dimanapun Anda berada, kembali dalam kajian kita di hari Selasa ini, Selasa sore, yang membahas mengenai perhiasan penuntut ilmu. Dan kita sudah sampai bagian yang 30. Bagian yang 30 ini menjelaskan tentang memahami dengan mentakhrij atau mengeluarkan cabang di atas dasar. Maksudnya yaitu tafakuh, memperdalam pemahaman. Jadi harus tafakuh ya, memperdalam pemahaman dengan menyimpulkan masalah-masalah yang cabang atau furu ya, berdasarkan kaidah-kaidah. Nah, ini memang seorang penuntut ilmu harus memahami penjelasan yang seperti ini ya. Selalu ya misalnya mengatakan, oh ini ada furu ya, ini ada cabang gitu. Apa itu cabang teh gitu ya? Apakah cabang pohon gitu kan, atau cabang besi, atau cabang ilmu? Nah, ini harus diketahui ya. Cabangnya dalam ilmu fikih ya, itu kan yang dimaksud ya. Maka harus diketahui kaidah-kaidahnya. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika mengusap kepalanya, diusap kepalanya, kemudian sambil didoakan, Allahumma faqihu fid din, ya, Allahumma faqihu fid din, wa'allimhu ta'wil itu. Ya Allah, fakihkanlah dia terhadap ad-din, terhadap agama, dan ajarkanlah kepadanya ilmu tafsir. Jadi ini doa Nabi ya kepada Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas yang nantinya akan menjadi alim dan juga sebagai pemimpin dalam masalah ilmu ya. Ia cerdas akan ilmu Al-Qur'annya dan juga ilmu hadisnya cerdas. Karena itulah Nabi mendoakan beliau di balik keistimewaan Ibnu Abbas yang mengikuti ibadah Nabi sejak kecil ya. Sejak Ibnu Abbas masih kecil ya, ya mengikuti ibadah Nabi, tahajudnya Nabi diikuti gitu ya. Nah, itu adalah seseorang yang bermanfaat ya, ketika berdasarkan sunnah kemudian Allah kayakan ia dengan tafakuh fid din. Maka kalau kita ingin bertanya pada diri kita, ingin fakih berdasarkan sunnah atau tidak gitu. Ini mah ingin fakih tapi masih
berpendapat dengan pemahaman nenek moyang ya. Pemahaman si A si B ya. Pemahaman tanpa merujuk pada dalil gitu ya. Nah itu, karena itu nanti akan berhubungan dengan dalil-dalil dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Karena itu penting sekali seorang yang berilmu mengetahui perkara ini. Tafaqquh fid din ya. Apa itu tafaqquh fid din ya? Tafaqquh fid din itu adalah proses memahami. Pelakunya adalah orang yang mengaitkan hukum-hukum dengan logika-logika syar'i gitu ya. Jadi ia memahami dari ilmunya, kemudian ada logika-logika, kaidah-kaidah syar'i ya gitu. Bukan logika seenaknya ya. Bukan seenak kedewe ya gitu. Bukan seperti itu ya. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda nih. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang disabdakan Nabi, nadrallahum ra'an sami'a maqalati fahafizaha fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba hamili fikhin laisa bifaqihin warubba hamili fikhin ila man huwa afqahu. Al-Hadis. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang ia mendengarkan ucapanku lalu menghafal dan memahaminya. Lantas ia menyampaikan sebagaimana yang telah ia dengar. Betapa banyak membawa fikih yang tidak paham fikih, dan betapa banyak pembawa fikih kepada orang yang lebih paham fikih darinya. Nah, dalam hadis ini dijelaskan doa Nabi ya, terhadap seorang dai ya, terhadap seorang dai dan terhadap seorang aktivis ya. Aktivis ya, walaupun tidak hafal ya, tidak hafal banyak hadis ya, atau banyak ayat Al-Quran gitu. Tapi oleh Nabi doakan pada aktivis dakwah. Ia berusaha untuk menghafal ya, untuk murajaah, untuk mengetahui ya, untuk memahami, dan dia berusaha untuk tafaqquh, untuk mendalaminya. Lantas ia menyampaikannya. Jadi setelah ia ketahui, setelah ia dalami, dia sampaikan ilmu itu ya. Jadi harus disampaikan ilmu ya, didakwahkan ya. Walaupun ilmu yang kita miliki itu cuman berapa ayat misalnya, atau berapa hadis yang kita miliki, tapi sampaikan saja gitu. Nabi bersabda, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku, harus jelas ya dariku ya, bukan dari yang lainnya. Walau ayah, walaupun satu ayat. Satu ayat di sini adalah pemahaman kita terhadap nas-nas, tentu pemahaman yang benar ya, yang kita pelajari atas Al-Quran maupun As-Sunnah. Itulah yang wajib disampaikan. Hanya saja zaman semakin bertambah ya, sekarang menyampaikan mudah sekali gitu. Ada yang menyampaikan lewat media, ada yang menyampaikan lewat lisan, macam-macam ya. Tidak perlu menyampaikan selalu di mimbar ya, enggak ya. Enggak juga di kajian atau di ceramah-ceramah, tidak ya. Apalagi kalau sudah dimudahkan tentunya gitu.
Tapi kita jangan sekedar kopas ya. Nah itu kopas ya, copy paste ya. Itu ilmu teknologinya, copy paste nya. Jadi copy, setelah di copy klik paste gitu ya. Hati-hati ya, karena ilmu yang di copy belum tentu semuanya benar ya. Nah karena itu kita harus menyaring ya ilmu itu sebelum disampaikan, sebelum di-share. Itu harus disaring dulu ya. Karena kata Nabi apa? Sami'a maqalati fafizoha fawa'aha faddaha kama sami'aha. Jadi setelah ia menghafal dan memahami, lantas menyampaikannya sebagaimana apa yang telah dia dengar gitu. Jadi sebagaimana yang telah ia dengar, yang telah ia baca, yang telah ia simak dari gurunya gitu. Jangan menyampaikan yang sesuai hawa nafsunya, sesuai syahwatnya. Maka itu akan menjadi kesesatan, akan menjadi bahaya. Menyampaikan sesuai dengan syahwatnya gitu. Karena apa? Kata Nabi, betapa banyak orang yang ahli fikih tapi tidak benar-benar paham fikih gitu. Jadi ya ahli fikihnya gitu ya. Hukum ini, hukum sholat, hukum taharah gitu ya, hukum haji. Tapi bukan benar-benar seorang fikih sejati gitu ya. Ada itu banyak sekali gitu ya. Orang yang sholat, orang yang wudhu, kemudian juga orang yang haji, tapi ya tidak mengamalkan hasil, tidak mengamalkan asar dari sholat, hajinya, dan seterusnya. Nah itu banyak sekali ya. Dan betapa banyak orang yang fikih kepada orang yang lebih paham fikih darinya, atau ada yang lebih paham dari orang yang ahli fikih itu gitu. Nah karena itu ilmu itu berkembang ya. Bukan hanya berkembang dari segi metode penyampaiannya atau medianya, tapi berkembang dari segi mana yang benar-benar kita hukum ini adalah hak, mana yang benar-benar ini hukumnya adalah batil. Itu pasti berkembang. Sehingga tidak mudah ya mengatakan ini sesat, ini salah, ini menyasarkan dan sebagainya gitu. Tidak mudah berkata seperti itu. Maka inilah harus dipahami oleh seorang ilmu ya. Penuntut ilmu ya harus memahaminya. Nah, di sini disampaikan kata Ibnu Khair menjelaskan makna hadis ini sedikit lagi ya, bahwa beliau mengatakan wa fihi, dalam hadis ini bayanun, menyampaikan, menjelaskan annal fikha, bahwa fikih wal istinbat adalah kesimpulan ya. Istinbat wal istidrak, dan mendapatkan pengertian ya, istidrak, pengetahuan, ucapan lewat jalur informasi pemahaman ya. Fi ma'ani al kalami min thariqit tafahum. Jadi harus ada pemahamannya. Wa fi dimnihi bayanu wujubit tafaqquh wal bahsu ala ma'ani atau ala ma'anil hadisi wastikhrajul maknuni min syirrihi. Jadi meneliti makna hadis dan mengeluarkan yang tersembunyi dari rahasianya. Jadi harus kita teliti makna hadis itu. Karena itu kata Asy-Syaikh
Bakar bin Abdullah Abu Zaid, ia berkata, rahimahumullah, ketahuilah sebelum memahami harus lebih dahulu kita memikirkan ya. Harus ada tafakkur, memikirkan dengan melakukan pemikiran yang mendalam dalam kerajaan langit dan bumi ya. Karena ilmu itu luas ya. Bagaikan kerajaan langit dan bumi gitu. Kita tidak akan bisa menggapai semuanya. Tapi cuman sekedarnya saja. Semampunya saja ya. Menyangapung gitunya ka langit dan bumi gitunya. Nyangapung gitu. Kan tidak mungkin ya gitu. Dan mal tiasa ngapung gitunya. Sosobian we gitu. Terus hingga seorang memikirkan pada dirinya dan apa yang ada di sekitarnya, kamu harus memahami nas syara tuh. Nas itu dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah maupun As-Sunnah kita harus memahaminya dan memikirkan apa yang meliputi tasri, pensyariatan dan maqasid, maksud atau tujuan daripada syariat ya. Nah, itu harus memahami ya maqasidus syariah. Seorang yang faqih adalah orang yang menghadapi peristiwa yang tidak ada nas padanya, maka ia mengambil hukum gitu. Jadi mengambil hukum itu tidak asal-asalan gitu ya. Gitu. Karena itu ada kaidah-kaidahnya dalam ilmu ushul fikih ya kalau kita mau belajar ya. Dan ilmu yang lainnya. Dan yang terakhir nih ya. Ini 2 poin lagi ya. Yaitu kembali kepada Allah dalam menuntut dan mencari. Karena itu janganlah engkau merasa gelisah apabila belum dibukakan ilmu untukmu gitu ya. Aduh, ada sim kuring teh cenah kan gitu. Makin hari makin payah gitu ya. Kan sok gitu nya. Komo deui mun geus kolot gitu nya. Aduh, asa beuki payah gitu nya. Nah, jangan seperti itu ya. Jangan gelisah gitu nya. Terkadang sebagian ilmu tidak bisa masuk karena apa? Ada penghalang-penghalangnya. Bisa jadi punya penyakit kolbu ya, hasad gitunya. Itu penyakit geuleuh kasih ieu tah. Nah, kan kanyahoan gitu ya. Saha tah. Gitu ya. Terhalang gitu kan. Penghalang-penghalang ilmu itu ada nama-nama penghalang ilmu yang terkenal gitu ya. Karena itu wahai penuntut ilmu, lipat gandakanlah keinginan, maksudnya sungguh-sungguhlah dan bersimpuhlah kepada Allah dalam berdoa dan kembali padanya, bertawakal ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Begitu juga dalam berilmu gitu ya. Dan yang terakhir kalinya bahwa penuntut ilmu harus berakhlak setinggi mungkin dengan amanah ilmiah. Jadi ada amanahnya dalam ilmu itu. Dalam menuntut ilmu. Jadi dia harus amanah. Harus kepada ahlinya, ila ahliha ya, kepada ilmu itu harus kepada ahlinya. Memikulnya, menghafalnya, mengamalkannya, menyampaikannya, mengajarnya juga harus ahli gitu. Karena itu jangan menyampaikan kalau belum ahli dalam sebuah perkara ilmunya gitu. Nah, itu perhatikan ya. Maka sesungguhnya keberuntungan suatu umat berada dalam kebaikan amal perbuatannya dan kebaikan amal perbuatannya ada dalam kebenaran ilmunya tuh. Jadi amal itu tergantung dengan ilmu gitu. Dan kebenaran ilmu tergantung pada rijalnya atau pembawa ilmunya. Nah, itu akan kemanakan ilmu kita gitu ya. Mau dibawa kemana gitu ya hubungan kita gitu. Gitu terhadap ilmu itu ya. Mau dibawa kemana gitu ya. Nah, itu yang amanah pada sesuatu yang mereka riwayatkan atau mereka gambarkan gitu ya. Dari perkataan-perkataan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tentu yang harus kita pahami dan juga kita pelajari, kita amalkan dan juga kita ajarkan dengan baik. Mungkin itu saja dahulu ya yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Yang benarnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya hanya dari saya pribadi ya. Walafu minkum
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.